Guys, kita tahu Ruslan Buton, pecatan TNI itu sudah diringkus di rumahnya di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tetapi yang ingin kita bahas hari ini adalah siapa dia yang berani-beraninya menantang Presiden Joko Widodo dengan suratnya yang terbuka dan viral itu. Kita lihat liputannya. Ruslan Buton berani menantang Presiden Jokowi. Pertanyaan kita adalah, siapa dia? Baru-baru ini, sebuah video yang menayangkan pernyataan dari seorang yang bernama Ruslan Buton. Isi pernyataannya di dalam video tersebut dengan jelas menantang Presiden Jokowi agar segera mundur dari jabatannya sebagai pemimpin negara. Kontan, video itu viral di media massa. Namun demikian, Ruslan Buton dalam pernyataannya tersebut sama sekali tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang kuat mengapa dirinya secara terang-terangan menyerang Presiden Joko Widodo. Lalu siapa sesungguhnya dia? Siapa sesungguhnya Ruslan Buton? Dan adakah pihak lain di belakangnya? Well, Ruslan Buton adalah ex-prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri. Ruslan Buton dipecat dari keanggotaan militernya akibat perbuatan penganiayaan berat kepada seorang tersangka pelaku kejahatan di daerah Maluku Utara pada awal bulan Oktober 2013. Atas perbuatannya tersebut, pengadilan militer memberikan sanksi berupa pemecatan dari anggota TNI. Sebagaimana dirilis oleh tirto.id bahwa Ruslan Buton sedang bertugas sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732/Banau dengan 10 anak buahnya. Kala itu ada seorang yang bernama Lagode. Dia adalah petani cengkeh yang mencuri singkong parut 5 kg seharga 200.000. Karena perbuatannya, ia ditahan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan. TNI kerap menyingkatnya sebagai Satgas Ops Pamrahwan, Batalion Infanteri Raider Khusus 732 Banau, Lede, Pulau Talibau, Maluku Utara. Pada tanggal 24 Oktober 2017, jam 4.30, dia dianiaya hingga tewas di Pos Satgas Ops Pamrahwan. Sekujur tubuh Lagode berlumur darah, berlumur luka, gigi atas dan bawah dicabuti hingga ompong, kuku di jempol kaki kanan dicopot, bagian bibir, mata hingga pipi kanannya bengkak. Dari 10 anggota Satgas Ops Pamrahwan yang telah terindikasi kuat turut melakukan kekerasan dan dipastikan bahwa salah satunya adalah Kapten Infanteri Ruslan Buton, Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau. Kronologi terbunuhnya Lagode. Lagode, 31 tahun, pekerjaan utamanya adalah petani cengkeh. Sementara istrinya, 24 tahun, adalah pedagang.
Bersama 3 anak mereka, keluarga ini tinggal di desa Balohang, Pulau Talibau, sekitar 2 hari 2 malam dengan kapal laut dari Ternate, ibu kota Maluku Utara. Pulau Talibau terletak di antara Pulau Sulawesi dan Maluku. Pada 24 Oktober 2017, keluarga itu berselimut duka ketika menyaksikan sekujur tubuh Lagode berlumur darah. Gigi atas dan bawah dicabuti hingga ompong, kuku di jempol kaki kanan dicabut, bibir, mata hingga pipi kanannya bengkak. Kondisi itu bikin keluarga menduga Lagode dianiaya hingga meninggal dalam kondisi tidak wajar. 2 minggu sebelumnya, menurut dokumen kronologi peristiwa dari keluarga korban, Lagode kepergok mencuri singkong parut 5 kg seharga 200.000 milik seorang warga bernama Egi. Orang Maluku menyebut singkong parut itu sebagai kaspi GP, singkong pahit yang diparut lalu diperas hingga menyisakan saripati, lantas dijemur hingga kering. Kaspi GP dipakai sebagai bahan utama untuk aneka kue dan panganan lokal Maluku. Saat mencuri, seorang bintara yang mengepalai kepolisian Pos Lede, Brigadir Mardin, membawa Lagode ke Pos Satuan Tugas Daerah Rawan TNI. TNI kerap menyingkatnya sebagai Satgas Ops Pamrahwan, Batalion Infanteri Raider Khusus 732 Banau, di bawah Komando Korem 152 Baulah dan Kodam 16 Patimura. Alasannya, pos polisi setempat tak punya ruang tahanan. 5 hari kemudian atau 15 Oktober sebelum jam 6 pagi waktu setempat, Lagode melarikan diri menuju rumah dan sempat bertemu istrinya yang berdagang. Istrinya bertanya mengapa lari dari pos Satgas tentara dan mengapa ia bisa dibawa ke tempat itu. Lagode mengakui telah mencuri kaspi GP dan siap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan uang 200.000 atau berapapun sesuai keinginan pemilik GP. Tapi menurut istrinya, dari obrolan dengan Lagode, polisi yang menangkapnya tak peduli atas tawaran itu. Lagode bercerita ia dipukuli oleh tentara di pos Satgas TNI. Bagian dadanya nyeri bekas dipukul, kata istrinya. Tak tahan atas peristiwa itu atau penyiksaan itu, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi pada dini hari tanggal 23 Oktober, Lagode ditangkap kembali oleh anggota kepolisian Pos Lede, anggota Satgas TNI, dan anggota Babinsa. Babinsa adalah tentara tingkat bintara yang bertugas membina desa di setiap koramil. Lagode dibawa paksa ke Pos Satgas TNI, ia diinterogasi dan dipukuli kembali. Kali ini penyiksaan lebih keras sampai dia tewas. Menurut keterangan keluarga, Lagode tewas pada 24 Oktober sekitar pukul 4.30 dengan kondisi tidak wajar. Dari hari itu, pukul 13 atau jam 1 siang, mayat korban diantar ke Puskesmas Lede dengan mendatangkan dokter kabupaten untuk visum. Sesudahnya, jenazah dibawa keluarga korban dengan ambulans Puskesmas Lede. Adik sepupu Lagode berkata via telepon kepada redaksi Tirto bahwa tentara dan polisi melarang keluarga mengabadikan kondisi mayat korban. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya Lagode ini sempat menjadi sorotan para anggota dewan waktu itu, sebab telah terjadi pelanggaran HAM, apalagi dilakukan oleh prajurit TNI yang seharusnya melindungi rakyatnya. Mendirikan Yayasan Serdadu X Trimatra Nusantara. Ruslan Buton setelah dipecat dari TNI, Ruslan Buton kemudian mendirikan Yayasan Serdadu Trimatra Nusantara yang beranggotakan para mantan prajurit TNI untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Yayasan ini juga telah dideklarasikan 25 Januari 2020 di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya nomor 31, Jakarta, Sabtu. Dan Ruslan sendiri yang menjadi ketua umumnya. Sebagaimana diberitakan oleh headlines.id, acara deklarasi tersebut dihadiri oleh pengurus dan ex-anggota prajurit
dari 3 kesatuan dan sempat hadir pula Mayor Jenderal Purnawiran Sunarko dan Sri Bintang Pamungkas dan Wakil Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau menurut saya guys, Ruslan Buton ini tidak serta-merta dari ground asalnya adalah pejuang politik. Ini adalah accidental, kecelakaan politik karena dia dipecat dari ketentaraan dan saya menduga secara skala psikologi dia sakit hati karena dikecewakan oleh kesatuannya di TNI, kemudian dia berbalik arah dan terjun ke dunia politik. Karena menurut saya memang dunia politik adalah dunia yang paling seksi dan cepat terkenal, cepat viral. Bagaimana tanggapan kalian? Komen kalian ditunggu guys. Setuju, tidak setuju? That is your right, hak kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.